Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin habibina wa syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa, jumpa kembali di channel TV The Economic Future Institute pada hari Sabtu 25 Mei 2024 bersama saya Duha Gufron. Sekitar 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda mengulas buletin Kafah edisi terbaru, pendidikan, kewajiban dan kebutuhan, bersama narasumber yang kompeten dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah kabar TV. Pemirsa TV yang budiman, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Kornas JPPI, Ubed Matraji, turut menanggapi soal tingginya biaya uang kuliah tunggal, UKT, di perguruan tinggi saat ini. Menurut dia, pernyataan Sekretaris Direktoral Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek Cici Sri Cahyandari, yang menyebut bahwa pendidikan tinggi merupakan kebutuhan tersier, mampu melukai dan menciutkan mimpi anak bangsa untuk bisa duduk di bangku kuliah. Mengapa biaya kuliah semakin mahal? Kenaikan biaya UKT salah satu dampak liberalisasi perguruan tinggi negeri di tanah air. Apakah mahalnya biaya pendidikan akan mengancam kualitas sumber daya manusia rakyat Indonesia? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan seorang dosen sekaligus penulis buku The Model, Ustadz Nopriyadi Hermani, PhD. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum, Ustadz? Alhamdulillah bil khair. Gimana Alhamdulillah. kabarnya, Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, sehat, sehat, Ustadz. Ustadz, Ya. apakah pernyataan PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek Cici Sri Cahyandari yang mengatakan pendidikan tinggi merupakan kebutuhan tersier telah melukai setiap asa anak bangsa demi bisa kuliah, Ustadz? Ya. Eh, Pernyataan Bu PLT Sekretaris Direktur Jenderal itu ya, kalau dilihat secara umum, ya rakyat kita yang sekarang lagi banyak yang protes nih, merasa kenaikan ini kok membebani mereka, tentu melukai banyak kalangan. Saya yakin banyak yang terluka dengan pernyataan ini, banyak yang nggak suka, banyak yang terganggu dengan pernyataan beliau. Ini kan pernyataan yang bersifat membela diri sebenarnya. Setelah banyak tekanan, protes yang dilakukan oleh masyarakat, terutama adik-adik mahasiswa ya, begitu juga banyak pengamat politik, ya, ini mempertanyakan tentang kenaikan UKT itu mesti banyak yang nggak suka dengan pernyataan beliau. Walaupun tentu ada juga mungkin yang nggak ada masalah, terutama yang merasa tidak terbebani gitu, merasa bahwa pendidikan itu berbiaya mahal dan selama kita bisa membayar itu tidak ada masalah. Mungkin ada bagian masyarakat yang seperti itu. Nah, tapi yang paling penting bagi kita adalah melihat apakah pernyataan ini benar apa tidak gitu. Kan itu tuh yang penting. Karena kalau kita menerawang nih, memperkirakan apakah banyak yang tidak suka dengan pernyataan beliau, banyak yang tersakiti, banyak terganggu, saya kira itu banyak. Saya sendiri sebagai orang yang berjimu dalam dunia pendidikan tinggi ini merasa ini bukan pernyataan yang bijak, bukan pernyataan yang tepat, tetapi lebih kepada
ya sebagai pembela gitu. Justru saya kasihan sama beliau nih. Mungkin dia enggak paham gitu bahwa pernyataan beliau itu enggak sepantasnya dinyatakan seperti itu. Ya kan? Ya, Kalau betul. apalagi jadi jadi ada kasihannya juga sama beliau ini. Ya, mudah-mudahan dia bisa mengkoreksi cara berpikir. Tidak perlu membela diri. Kalau memang itu sesuatu yang salah, itu masukan yang baik, tinggal mengoreksi apa yang sudah terlanjur, coba luruskan. Karena kita ini tidak selalu benar kok dalam menyatakan sesuatu. Ya, apalagi kalau menyangkut masalah urusan publik. Saya itu kalau mendengar pernyataan, terutama pada penyelenggara negara ya, terkait masalah urusan publik, itu saya sering ya geleng-geleng kepala gitu. Tapi saya bisa bisa maklumi. Tahu kenapa? Jadi banyak ya eh, para pejabat yang diangkat dari kalangan profesional ini mereka memang eh, pakar di bidangnya, tapi tidak pakar dalam masalah urusan publik. Kira-kira begitu. Apalagi mungkin basis berpikirnya itu tidak dibangun dari basis pemikiran Islam. Kalau kita misalkan ya mendengarkan apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, mungkin kita sering mendengar begini. Umar bin Khattab pernah mengatakan, la ya la yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jadi jangan, kata Umar, apa namanya, berjualan di pasar kami sebelum orang itu memiliki pemahaman fikih dalam masalah agama, sebelum paham tuh tentang urusan pasar. Jadi harus menyatakan apa, kalau berjualan saja kan butuh ilmu ya. Apalagi kalau kita ngurus urusan publik. Karena ada pernyataan lagi dari Umar bin Khattab dan pernyataan yang lain. Beliau mengatakan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Jadi milikilah ilmu, gitu, kira-kira gitu. Belajarlah sebelum menjadi pemimpin. Lah kalau kita nggak punya ilmu tentang masalah publik, itu pernyataan kita jadi kacau balau seperti itu ya. Jadi memang saya satu sisi memang menyayangkan pernyataan itu, sisi yang lain ya mudah-mudahan dia bisa satu-satu mengkoreksi itu. Menurut penyelenggara negara lebih baik mengkoreksi apa yang salah, bukan membela diri yang itu akhirnya menjadi blunder. Itu Ustaz. Ya, Ustaz. Eh, Jika program wajib belajar 12 tahun adalah amanah undang-undang, terus apakah mencerdaskan anak bangsa dengan memudahkan mereka meraih pendidikan tinggi bukan amanah konstitusi? Jika pendidikan tinggi adalah kebutuhan mewah, apakah ini berarti mereka yang miskin dilarang kuliah? Begitu, Ustaz. Iya, kan akhirnya apa konsekuensinya kan seperti itu dari pernyataan ini kebutuhan tersier. Ini kan keliru, bukan kebutuhan tersier. Jadi ini namanya, yang namanya pendidikan tinggi itu level tersier mungkin ya. Kan ada level dasar, sekolah dasar. Ada level menengah, ya nah, ini mungkin sekunder. Ada level tersier, yaitu perguruan tinggi. Tapi ini bukan berarti kebutuhan tersier. Satu, dua, tiga level ini kebutuhan pokok pendidikan. Karena mereka yang kuliah, apalagi lulus, itu kan berarti mereka yang mampu, ya, mereka mampu secara intelektual, siap untuk kuliah, tapi ada kendala bayar tiba-tiba kok dikenai UKT yang mahal. Kan ketika mereka masuk kan mereka belum tahu nanti bayar UKT berapa. Ketika masuk baru kan ditentukan UKT-nya sekian. Dan ternyata UKT-nya di berbagai perguruan tinggi terjadi kenaikan. Akhirnya banyaklah yang mengundurkan diri. Coba ya saya lihat beberapa ungkapan. Screenshot ini saya baca nih ya. Uang pangkal di UNS naik 5 sampai 8 kali lipat. Prodi kebidanan dari 25 juta jadi 125 juta. Ini kan yang punya uang yang bisa jadi bidan nanti ya. Lalu kemudian kesulitan bayar UKT, mahasiswa baru di Unri terpaksa tak lanjut kuliah.
Kan mungkin nggak cuma satu ini. Karena UKT-nya terlalu mahal, nggak ikut kuliah. Kan? Mundurkan diri. BEM Unsut naik, ungkap biaya UKT naik 300 hingga 500%. Fakultas Peternakan dari 2,5 juta jadi 14 juta. Oh, luar biasa kan? Ini yang kaya berarti yang bisa. Baik Menteri ungkap hampir 50 calon mahasiswa gagal kuliah karena UKT mahal. Coba kita merenung ya. Ini tuh bukan kebutuhan tersier. Ini level tersier yang merupakan kebutuhan pokok bagi orang yang memang mampu. Apalagi menurut Bapak Presiden ya, lulusan kita itu kalah dibandingkan Vietnam dan Malaysia. Kalau rasio lulusan S2 S3 terhadap penduduknya, ya penduduk apa jumlah penduduk produktifnya 5 kali lipat dari kita. Artinya apa? Artinya jumlah apa namanya tenaga produktif kita itu kebanyakan SD ke bawah, ya kan? SMP menurut data SD ke bawah itu berarti bukan level S1 S2 S3. Nah, jadi nggak sinkron kan kekhawatiran presiden itu pingin dibanyakin jumlah mahasiswa kuliah S1, terus menterinya buat barrier yang tinggi, hanya orang mampu yang bisa kuliah. Ini kan jadi nggak sinkron gitu ya. Jadi cobalah ya ini Indonesia itu butuh orang pintar. Kita tuh udah sangat terlanjur jadi negara yang secara apa tingkat pendidikannya itu rendah. Kenapa pula ini dihalang-halangi? Kenapa sih harus dinaikkan? Kan itu jadi pertanyaannya. Membuat masyarakat mau kuliah aja, alhamdulillah ya masyarakat. Mereka ingin perbaiki nasib hidup mereka dan memperbaiki negeri ini. Kalau mereka banyak yang pintar kan negeri ini jadi baik. Nah, tuh, gitu. Ustaz. Yes, Ustaz. Kemudian apa dampak serius kenaikan biaya UKT dan apakah ini adalah salah satu dampak liberalisasi perguruan tinggi di tanah air, terutama sejak tahun 2000 melalui Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara (PTN BHMN), Ustaz. Ya, ini dampaknya itu sebenarnya banyak sekali. Ya, jadi satu kejadian ini akan berdampak besar sebenarnya. Cuma karena kita itu tidak berpikir sistemik, kadang-kadang kita hanya melihat kenaikan UKT berdampak mahasiswa banyak yang tidak bisa kuliah, tapi kemudian akan digantikan mahasiswa yang lain yang bisa belajar, yang mampu membayar. Karena kita begitu, sudah terseleksi nanti kan di masyarakat kita, yang kira-kira punya tabungan banyak saja yang berani kuliah. Nggak cuma itu dampaknya. Dampak yang lainnya tuh banyak. Dampak yang lainnya apa? Kita itu memelihara kemiskinan struktural. Dari keluarga yang tadinya miskin, yang mungkin dengan pendidikan itu mampu mengangkat harkat dan martabat ya keluarganya. Nggak bisa mereka menaikkan harkat dan martabatnya dengan lulusan SD, SMP, SMA, kemudian mereka ingin mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak, nggak bisa. Jadi kita memelihara kemiskinan struktural itu, ya kemiskinan struktural ya, eh, kemiskinan kultural ya, akibat struktur yang nggak benar. Kemudian apa berikutnya coba kita lihat, udah siap itu pendanaan pinjaman ribawi untuk mereka yang mau kuliah nggak punya uang minjam berbunga. Ini mau meniru modal apa? Mau meniru modal Amerika mungkin, ya kan? Coba lihat apa yang terjadi di Amerika. Baru-baru saja pemerintahan Biden itu menghapuskan apa namanya orang-orang yang menunggak sekian lama, ya, menunggak student loan pinjaman mahasiswa yang sekian lama itu mau dihapuskan. Angkanya berapa itu? Jumlahnya sekali yang dihapuskan. Itu pun yang mereka sudah bayar. Ada yang menunggak itu sampai 20-25 tahun. Ini pinjaman pinjaman berbunga, rentenir ya. Dan itu
pinjaman apa coba? Kuliahnya 5 tahun, 25 tahun mereka harus menanggung beban. Coba ini dampaknya. Ya, jadi memang mudah-mudahan ya para pemimpin negeri ini bisa punya apa ya, bisa berpikir sistemik ya dan menghilangkan itu logika pasar. Saya kasihan sekali ya kalau ada pejabat-pejabat kalangan kampus misalnya itu mereka tidak paham berdiskusi terkait masalah liberalisme, terkait sosialisme, terkait ideologi. Mereka buta huruf dengan pemikiran itu, maka kemudian mereka akan terjebak dalam logika pasar. Jadi memang kasihan ini. Gitu. Yes. Apakah kapitalisme dalam pendidikan adalah kebijakan zolim yang merampas hak banyak rakyat Indonesia untuk bisa masuk perguruan tinggi negeri? Lalu yang terakhir Ustadz, apa solusinya Ustadz? Ya, tadi yang sudah dijelaskan ya, bahwa memang akhirnya kita tidak bisa mengatakan itu tidak zolim kan. Kan dari data menunjukkan banyak orang memang terzolimi dengan kebijakan ini. Yang mereka berharap sekaligus juga punya hak sebenarnya. Ya, punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, lalu kemudian, lalu apa solusinya? Solusinya adalah memang ini masalah pengelolaan negara sebenarnya. Jadi bukan hanya masalah pendidikan. Tadi saya sampaikan ya bahwa yang namanya jadi pemimpin itu mesti paham dulu tentang ilmu agama terkait masalah kepemimpinan. Dan sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ya. Kalau pemimpin itu tidak paham agama dalam masalah kepemimpinan, lalu mereka punya modal apa dalam memimpin umat? Jangan sampai pemimpin itu menjadi apa yang disebut nabi sebagai apa itu istilahnya ruwaibidah ya, jangan sampai. Itu siapa ruwaibidah itu? Orang yang safih ya, orang yang bodoh itu, tapi kemudian mereka berbicara atau bahkan mengurusi urusan publik, urusan umum. Jadi bodohnya itu bukan secara intelektual, tapi bodoh dari sisi pengetahuan bagaimana mengelola urusan publik itu sesuai apa yang diinginkan oleh Rasulnya. Jadi kalau kita bicara pendidikan, mari kita lihat bagaimana Islam mengelola pendidikan. Ya. Jadi pendidikan itu hak setiap warga negara, diberikan secara cuma-cuma, diberikan secara gratis, dan diberikan pendidikan terbaik yang mampu mencetak pribadi-pribadi yang baik. Kalau dia Muslim, menjadi memiliki kepribadian Islam. Dan juga mereka memiliki life skill, bagaimana menata kehidupan. Ini dari sisi konten pendidikan ya. Tapi dari sisi penyelenggaraan, kalau dalam Islam itu memang ditanggung oleh negara, ya negara yang menanggung pendidikan itu. Bandingkan deh berapa yang dikasihkan kepada pengusaha-pengusaha, ya kan? Tambang, hutan, sawit dan segala macam dikasihkan kepada segelintir orang. Tapi pendidikan yang mungkin tidak sebesar itu, kok pelit banget gitu, ya kan? Kenapa harus dinaikkan segala coba? Nah, ini kan tadi mungkin karena memang uang negara lagi seret. Kalau ibaratnya rumah ya, keluarga orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya, itu gara-gara mungkin moles pagar rumah yang biayanya mahal ya, ngecat rumah biar terlihat indah gitu, terpaksa anaknya nggak sekolah karena biayanya sedikit, ada yang utang, mungkin sudah terlalu banyak utang negara gitu kan, begitu saja sebenarnya logikanya. Nah jadi maka apa namanya, kalau dikelola ya secara penyelenggaraan syariat Islam, maka memang negara yang paling bertanggung jawab. Yang kedua, kalau dalam Islam juga orang-orang kaya itu, ya, ini kalau orang-orang kaya Muslim ya, sebagaimana dulu ya di masa-masa kehidupan Islam, itu mereka akan berinfak, ya, membangun lembaga pendidikan. Dulu lembaga pendidikan kadang ada di masjid. Enggak cuma masjidnya yang dibangun, tapi beserta apa? Kebun kurma untuk pembiayaan operasional masjid itu, ya, operasional guru-guru yang ada di sana.
Coba bayangkan, harusnya kalau dalam Islam ini yang kaya-kaya ini kan banyak orang kaya, orang tajir ya. Mereka buat sekolah, mereka wakaf ya untuk membangun lembaga pendidikan. Bahkan mereka mungkin yang punya kebun apa itu, punya hutan, punya kebun sawit, mereka wakafkan untuk pendidikan. Kan keren ya. Tapi ini kalau ada suasana agama dalam kehidupan bernegara kita, ada suasana Islam. Tapi kayaknya suasana agama itu jauh banget dari kehidupan kita. Yang ada tuh suasana kapitalis. Ujung-ujungnya duit, semua berpikir logika pasar. Lo punya uang enggak? Ya, kalau lo punya, saya dapat. Kalau enggak punya, jangan. Ya kan? Lo gua mau naikin nih harga pendidikan. Kalau lo bisa bayar, sekolah. Kalau enggak mampu, minggir. Kan ini kan logika pasar. Ya. Nah, kira-kira begitu. Baik, jazakumullah ahsanal jasa Ustadz Nopriyadi Walau khair. atas ilmu yang disampaikan di channel TV ini. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang berlimpah selalu menjaga Amin. Amin. Ustadz Nopriyadi dan keluarganya. Baik, Amin. pemirsa channel TV yang budiman, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di program-program berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng yang ada di bawahnya. Akhirnya, saya bersama kru yang bertugas di studio undur diri. Terima kasih. Jazakumullah asjazanal jaza. Bilai taufik walidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.